Suamiku ketahuan berselingkuh karena ketahuan terdapat ada parfum wanita lain di mobilnya dan ternyata perselingkuhannya bikin aku terkaget. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, rintik hujan turun membasahi kaca jendela rumah kami. Suasana sepi begitu terasa. Hanya menyisakan suara detik jam dinding yang berdetak konstan. Aku, Ningsih, seorang wanita yang selalu percaya bahwa kesetiaan adalah fondasi tertinggi dalam sebuah pernikahan, sedang merapikan beberapa pakaian di dalam kamar. Suamiku, Mas Pras, baru saja pulang kerja sekitar 30 menit yang lalu. Dia tampak sangat kelelahan dan langsung membersihkan diri di kamar mandi. Saat aku berjalan ke arah meja makan untuk menyiapkan teh hangat untuknya, aku menyadari bahwa tas kerja dan kunci mobil Mas Pras masih tertinggal di ruang tamu. Biasanya, dia adalah orang yang sangat rapi. Namun, belakangan ini, dia seringkali tampak melamun dan tergesa-gesa. Pikiranku malam itu sebenarnya sangat sederhana. Aku hanya ingin mengambil jaketnya yang tertinggal di dalam mobil, khawatir jika jaket itu lembab setelah menembus hujan. Aku melangkah keluar rumah menuju garasi. Udara malam yang dingin langsung menyergap kulitku. Aku membuka pintu mobil baris depan, dan seketika itu juga, indera penciumanku menangkap sesuatu yang tidak biasa. Aroma itu menyeruak begitu kuat di dalam kabin mobil yang tertutup. Itu bukan aroma parfum maskulin yang biasa dipakai Mas Pras. Bukan juga aroma pengharum mobil beraroma kopi yang sengaja kupasang minggu lalu. Itu adalah aroma parfum wanita. Wanginya sangat manis. Perpaduan antara bunga melati dan vanila yang pekat. Aroma yang sangat feminin. Jenis parfum yang tidak akan pernah dibeli oleh seorang pria untuk dirinya sendiri. Jantungku tiba-tiba berdegup sedikit lebih kencang. Sebuah perasaan tidak nyaman mulai merayap di dadu. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Mungkin Mas Pras habis mengantar rekan kerjanya. Bisikku dalam hati. Mencoba mencari pembenaran yang paling logis dan sopan agar aku tidak berburuk sangka pada suamiku sendiri. Namun, saat aku meraih jaketnya di kursi penumpang, mataku menangkap sebuah botol kecil yang terselip di kantong pintu mobil. Aku mengambilnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Itu adalah sebotol parfum mahal berukuran kecil, jenis travel size, yang tutupnya sudah terbuka sedikit. Ketika aku mendekatkannya ke hidung, wangi manis itu persis sama dengan wangi yang memenuhi seluruh ruangan mobil ini. Air mataku mendadak menggenang di pelupuk mata. Namun aku menahannya dengan sekuat tenaga. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti, tetapi naluri seorang istri jarang sekali keliru. Aku membawa botol parfum itu ke dalam rumah dengan langkah yang terasa amat berat. Di dalam ruang tamu yang hangat, wangi itu seolah menjadi polusi bagi ketenanganku. Aku duduk di sofa, memandangi botol kecil itu di bawah pendar lampu yang temaram. Pertanyaan-pertanyaan mulai berputar di kepalaku, merusak semua kepercayaan yang telah kubangun bersamanya selama 5 tahun pernikahan ini. Tidak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Mas Pras keluar dengan pakaian santainya, tampak lebih segar. Dia tersenyum tipis ke arahku, senyuman yang biasanya membuat hatiku damai. Namun malam ini senyuman itu justru terasa hambar. "Ningsih, kamu belum tidur?" Tanyanya lembut sembari berjalan mendekat ke arah meja makan, lalu meraih cangkir teh yang sudah kusiapkan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengatur emosiku agar tetap stabil dan suaraku tidak bergetar. Aku berdiri dari sofa, berjalan perlahan menghampirinya, lalu meletakkan botol parfum kecil itu di atas meja, tepat di samping cangkir tehnya. Mas Pras menghentikan gerakannya. Matanya tertuju pada botol tersebut, dan dalam hitungan detik, aku bisa melihat perubahan ekspresi yang sangat jelas di wajahnya. Wajahnya yang semula tenang mendadak pucat. Dia meletakkan kembali cangkirnya, lalu menatapku dengan tatapan penuh kegugupan yang berusaha dia sembunyikan. "Mas, bisa jelaskan ini parfum siapa?" Tanyaku dengan nada yang sangat halus, tanpa ada teriakan, tanpa ada nada tinggi. Aku memilih untuk tetap bersikap sopan, menghormatinya sebagai suamiku, meski hatiku mulai terasa perih. Wanginya sangat kuat di dalam mobil. Dan botol ini tertinggal di sana. Mas Pras berdehem,
mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dia mengalihkan pandangannya sesaat sebelum kembali menatapku. Oh, itu milik rekan kerja Mas, Ningsih. Tadi siang dia menumpang karena mobilnya sedang di bengkel. Mungkin barangnya terjatuh atau tertinggal. Kamu jangan berpikir yang tidak-tidak dulu. Mendengar jawaban itu, ada secercah harapan di hatiku bahwa dia berkata jujur. Aku sangat ingin mempercayainya. Namun, kebohongan seringkali meninggalkan jejak yang lebih dalam. Begitu ya, Mas? Kataku pelan. Tapi, kenapa parfum ini posisinya ada di dalam kantong pintu sebelah pengemudi? Dan kenapa Mas tampak begitu panik saat melihatnya? Mas Pras terdiam. Keheningan yang tercipta di antara kami terasa begitu mencekam. Dia tidak langsung menjawab, melainkan berjalan menuju sofa dan duduk bersandar, memijat pelipisnya seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar botol parfum yang tertinggal. Aku mengikutinya dan duduk di seberangnya. Aku tahu, malam ini bukan lagi tentang sebuah wangi parfum yang asing. Ini adalah awal dari sebuah kenyataan pahit yang harus kuhadapi. Aku hanya belum tahu bahwa kebenaran di balik parfum ini nantinya akan membuat seluruh duniaku runtuh dan menyisakan rasa kaget yang teramat dalam. Sesuatu yang sama sekali tidak pernah kubayangkan bisa dilakukan oleh suamiku. Malam semakin larut, namun udara di dalam rumah kami terasa semakin mencekam. Mas Pras masih duduk bersandar di sofa. Matanya menatap kosong ke arah lantai. Keheningan di antara kami berdua terasa begitu berat. Seolah-olah ada dinding kaca yang tebal yang tiba-tiba terbangun dan memisahkan kami. Aku, Ningsih, tetap duduk dengan tenang di hadapannya. Meskipun di dalam dada, jantungku bertalu-talu dengan sangat hebat. Aku berusaha sekuat tenaga menjaga sikapku, menarik napas dalam-dalam agar emosiku tidak mengambil alih akal sehat. Mas, panggilku dengan suara yang sengaja kuperlembut. Aku tidak ingin memulainya dengan tuduhan yang kasar. Pernikahan kita sudah berjalan 5 tahun. Kita selalu berjanji untuk saling terbuka, sekecil apapun masalahnya. Jika memang wanita pemilik parfum ini hanya seorang rekan kerja biasa, mengapa wajahmu begitu pucat? Mengapa ada rasa bersalah yang begitu besar di matamu? Mas Pras menghela napas panjang. Dia menegakkan posisi duduknya, lalu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Ada raut penyesalan yang mendalam di wajahnya. Namun ada juga ketakutan yang luar biasa. Ningsih, maafkan Mas. Suaranya terdengar parau, nyaris berbisik. Dia menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke dalam mataku. Mas sudah berbohong padamu. Dia bukan sekadar rekan kerja yang menumpang. Mendengar pengakuan itu, rasanya seolah ada sebilah belati yang tak kasat mata perlahan menggores hatiku. Perih sekali. Namun, aku mengepalkan tanganku di atas pangkuan, menahan air mata yang sudah mendesak ingin keluar. Aku harus kuat. Aku harus mendengar seluruh kebenarannya. Lalu, siapa dia, Mas? Tolong jujur padaku, kataku, berusaha menjaga nada suaraku tetap santun dan stabil, meskipun seluruh tubuhku mulai terasa dingin. Mas Pras menarik napas pendek, seolah mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Dia adalah orang yang sangat dekat dengan kita, Ningsih. Seseorang yang hampir setiap minggu datang ke rumah ini, seseorang yang selalu kamu percayai. Duniaku seakan berhenti berputar sejenak. Otakku langsung berputar cepat, menyisir satu persatu nama wanita yang sering berkunjung ke rumah kami. Sahabat-sahabatku? Sepupuku? Pikiran-pikiran itu membuat kepalaku pening. Seseorang yang sangat dekat? Seseorang yang kupercayai? Siapa? Mas? Sebutkan namanya. Desakku pelan, namun penuh penekanan. Mas Pras memejamkan matanya rapat-rapat. Air matanya akhirnya menetes. Mbak Ambar, Ningsih, kakak kandungmu sendiri. Bagai disambar petir di siang bolong, seluruh tubuhku seketika menjadi kaku. Jantungku serasa berhenti berdetak selama beberapa detik. Jawaban itu sama sekali tidak pernah terlintas dalam skenario terburuk sekalipun di dalam benakku. Aku tertegun, mulutku setengah terbuka namun tidak ada satupun kata yang mampu keluar dari tenggorokanku. Rasa kaget yang teramat sangat membuat dadaku sesak,
melebihi rasa sakit hati karena dikhianati. Mbak Ambar? Kakak perempuan satu-satunya yang kumiliki? Wanita yang merawatku saat ibu kami tiada. Wanita yang selalu mendengarkan keluh kesahku. Dan wanita yang selalu kupuji kebaikannya di depan Mas Pras. Bagaimana mungkin? Kamu bercandakan, Mas? Tanyaku dengan suara yang mendadak serak dan gemetar. Aku berharap ini hanyalah sebuah mimpi buruk atau lelucon yang tidak lucu. Katakan padaku kalau ini tidak benar. Mas, tolong. Mas Pras menggelengkan kepalanya perlahan. Air matanya mengalir semakin deras. Dia berlutut di lantai di hadapanku, mencoba meraih kedua tanganku. Namun dengan lembut dan perlahan aku menarik tanganku mundur. Aku belum siap disentuh olehnya setelah kenyataan pahit ini terungkap. Maafkan Mas. Ningsih. Mas hilaf. Hubungan ini baru berjalan beberapa bulan terakhir. Sejak Mas sering membantu mengurus bisnis cateringnya di luar kota. Mas tahu ini salah. Mas tahu ini dosa besar. Tapi Mas tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Ucap Mas Pras dengan nada penuh penyesalan yang mendalam. Wangi parfum manis yang berada di atas meja itu kini terasa semakin mencekik leherku. Sekarang aku ingat. Wangi melati dan vanila ini. Ini memang wangi yang selalu dipakai Mbak Ambar setiap kali dia datang berkunjung untuk makan malam bersama kami. Mengapa aku bisa begitu buta selama ini? Mengapa aku tidak pernah menaruh curiga sedikit pun pada kakakku sendiri? Air mataku yang sejak tadi kutahan, akhirnya luruh membasahi pipi. Rasa kecewa, sedih, dan kaget bercampur menjadi satu, menciptakan badai yang luar biasa di dalam hatiku. Seseorang yang paling kuhormati dan suamiku yang paling kucintai, ternyata telah merajut-rajutan rahasia di belakang punggungku. Aku memandang Mas Pras yang masih bersimpuh di lantai dengan tatapan yang kosong. Malam ini, kebenaran telah tersingkap dengan cara yang paling menyakitkan. Rumah tangga yang kubangun dengan penuh rasa sopan dan saling percaya, kini berada di tepi jurang kehancuran yang paling dalam. Malam yang panjang itu akhirnya berganti menjadi pagi yang dingin. Sisa-sisa air hujan semalam masih membekas di dedaunan luar jendela. Di dalam rumah, suasana tidak menjadi lebih baik. Mas Pras menghabiskan sisa malam di sofa ruang tamu, sementara aku, Ningsih, mengunci diri di dalam kamar. Sepanjang malam netraku sama sekali tidak bisa terpejam. Setiap kali aku menutup mata, bayangan kebaikan Mbak Ambar dan senyuman Mas Pras berputar-putar di kepalaku. Kini terasa seperti duri yang menusuk perlahan. Aku berdiri di depan cermin pagi itu. Wajahku tampak pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata. Namun ada semacam kekuatan baru yang muncul dari rasa sakit ini. Aku tidak boleh terus menangis dan meratapi keadaan. Kehormatan diriku dan kejelasan rumah tangga ini harus diperjuangkan. Tentu saja dengan cara yang tetap santun, kepala dingin, dan bijaksana. Aku tidak akan membiarkan amarah mengubahku menjadi orang yang kasar. Sekitar pukul 9 pagi, setelah Mas Pras berulang kali memohon maaf di balik pintu kamar dengan suara yang serak, aku akhirnya membuka pintu. Dia masih di sana, duduk di lantai dengan pakaian yang kusut, tampak sangat terpuruk. Mas, panggilku pelan. Dia mendongak. Matanya yang merah menatapku penuh harap. Aku ingin kita menyelesaikan ini hari ini juga. Kita tidak bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Aku ingin bertemu dengan Mbak Ambar. Dan aku ingin kamu ikut bersamaku. Mas Pras tampak terkejut. Namun dia perlahan mengangguk pasrah. Baik, Ningsih. Apapun yang kamu inginkan, Mas akan ikut. Mas akan bertanggung jawab atas semua kesalahan ini. Kami bersiap-siap dalam keheningan yang amat pekat. Di dalam mobil perjalanan menuju rumah Mbak Ambar, aroma parfum itu sudah sengaja kubersihkan. Namun entah mengapa wanginya seolah telah melekat erat di dalam ingatanku. Sepanjang jalan, aku hanya memandang keluar jendela, melihat hiruk-pikuk kota yang terasa sangat kontras dengan badai yang sedang melanda hatiku. Sesampainya di rumah Mbak Ambar, sebuah rumah minimalis dengan taman kecil yang asri, langkah kakiku sempat terhenti di depan pagar. Di taman itulah, biasanya kami bertiga duduk bersama, tertawa, dan menikmati teh sore. Sungguh tidak menyangka, di balik kehangatan itu ada sebuah pengkhianatan yang tersembunyi. Aku mengetuk pintu kayu rumahnya.
Tak butuh waktu lama, pintu terbuka dan muncullah sosok Mbak Ambar. Dia mengenakan pakaian rumahan yang rapi. Wajahnya tampak segar. Namun, begitu pandangannya beralih dari wajahku ke arah Mas Pras yang berdiri menunduk di belakangku, raut wajahnya seketika berubah drastis. Ada kilatan keterkejutan dan ketakutan yang sangat jelas di matanya. "Ningsih? Pras, ada apa pagi-pagi begini datang?" Tanya Mbak Ambar dengan suara yang mendadak gagap. Mencoba tersenyum meskipun senyuman itu tampak sangat dipaksakan. "Mbak, boleh kami masuk? Ada hal penting yang harus kita bicarakan bertiga," kataku dengan nada suara yang sangat tenang dan sopan. Aku menolak untuk menunjukkan kelemahanku di depannya. Mbak Ambar menelan ludah, lalu membuka pintu lebih lebar. "Iya, silakan masuk. Duduk dulu. Mbak ambilkan minum ya." "Tidak usah repot-repot, Mbak. Kami tidak akan lama," ujarku sambil berjalan masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Mas Pras mengikuti dan duduk di sebelahku. Kepalanya tetap tertunduk dalam. Mbak Ambar akhirnya duduk di sofa tunggal yang berada di seberang kami. Suasana ruang tamu itu mendadak menjadi sangat dingin, persis seperti suasana di rumahku semalam. Aku mengeluarkan sebotol parfum kecil beraroma melati dan vanila dari dalam tas, lalu meletakkannya dengan perlahan di atas meja kaca di antara kami. Gerakanku sangat halus, namun aku tahu, bagi Mbak Ambar dan Mas Pras, botol kecil itu bagaikan sebuah bom waktu yang siap meledak. Mbak Ambar memandangi botol parfum itu, lalu beralih menatapku dengan wajah yang kian memucat. "Ningsih, ini parfum milik Mbak, kan?" Tanyaku lembut, memotong kalimatnya dengan sopan namun tegas. "Parfum ini tertinggal di kantong pintu mobil Mas Pras semalam. Dan Mas Pras sudah menceritakan semuanya padaku. Mbak, semuanya. Tanpa ada yang dikurangi." Mendengar perkataanku, Mbak Ambar langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya seketika menetes, membasahi pipinya. Dia menatapku dengan tatapan penuh rasa bersalah yang teramat dalam. Ruangan itu kembali diselimuti keheningan. Hanya menyisakan suara isak tangis tertahan dari seorang kakak yang selama ini sangat kuhormati, dan kini harus kuhadapi sebagai wanita yang telah mengusik kebahagiaan rumah tanggaku. Isak tangis Mbak Ambar terdengar semakin jelas di dalam ruang tamu yang sunyi itu. Tubuhnya bergetar hebat, sementara kedua tangannya masih menutupi wajahnya yang kini basah oleh air mata. Di sebelahku, Mas Pras tetap bergeming, menundukkan kepala sedalam-dalamnya seolah-olah berat beban bersalahnya tidak lagi mampu dia sanggah. Aku, Ningsih, hanya mampu memandangi mereka berdua dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa perih yang begitu menusuk di dada, namun anehnya, ada pula ketenangan yang luar biasa yang mendadak menyelimuti jiwaku. "Ningsih." Suara Mbak Ambar terdengar tersendat-sendat di sela tangisnya. Dia perlahan menurunkan tangannya, menatapku dengan mata yang sembab dan merah. Mbak benar-benar minta maaf. Mbak hilaf. Ningsih. Demi Allah, Mbak tidak pernah berniat untuk menghancurkan kebahagiaanmu, adikku satu-satunya. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang terasa berat masuk ke dalam paru-paruku. "Mbak Ambar," kataku dengan nada yang tetap terjaga, sopan, tanpa ada sedikit pun nada tinggi. "Jika Mbak memang memikirkan aku sebagai adik satu-satunya, mengapa hubungan ini bisa terjadi? Mengapa harus Mas Pras, pria yang jelas-jelas adalah suamiku, orang yang seharusnya Mbak hormati sebagai adik ipar?" Pertanyaan yang kuajukan dengan lembut itu justru terasa seperti hantaman yang berat bagi Mbak Ambar. Dia kembali menunduk, air matanya menetes ke atas pangkuannya. "Semua ini salah Mas, Ningsih." Mas Pras tiba-tiba memotong dengan suara parau, mencoba mengambil alih kesalahan. "Mas yang pertama kali mendekati Mbak Ambar saat kami sering pergi bersama untuk urusan catering. Mas yang tidak bisa menjaga pandangan dan hati. Tolong jangan salahkan Mbak Ambar sepenuhnya. Hukum Mas, Ningsih. Mas yang bersalah." Aku menoleh ke arah Mas Pras, memandangi wajah pria yang selama 5 tahun ini selalu kusebut dalam doa-doaku. "Mas Pras, aku tidak sedang mencari siapa yang paling bersalah di antara kalian berdua. Bagi sepasang manusia yang berjalan bersama,
Tidak akan ada langkah kedua jika tidak ada kesepakatan dari langkah yang pertama. Kalian berdua sadar dengan apa yang kalian lakukan, dan kalian berdua melakukannya di belakangku. Mbak Ambar perlahan menggeser duduknya, berlutut di lantai tepat di hadapanku, persis seperti yang dilakukan Mas Pras di rumah semalam. Dia meraih ujung gamis yang kukenakan dengan jemarinya yang gemetar. Ningsih, Mbak tahu Mbak adalah kakak yang buruk. Mbak adalah wanita yang berdosa. Tapi Mbak mohon, jangan benci Mbak. Hubungan ini, kami sudah sepakat untuk mengakhirinya sejak minggu lalu. Ningsih, parfum itu tertinggal saat terakhir kali kami bertemu untuk menyelesaikan semuanya. Kami sadar ini salah. Ratap Mbak Ambar dengan suara yang memohon. Mendengar kalimat bahwa mereka berniat mengakhirinya, tidak lantas membuat rasa sakit di hatiku berkurang. Fakta bahwa pengkhianatan itu pernah ada dan terjadi di dalam lingkaran keluargaku sendiri tetaplah sebuah kenyataan yang harus kutelan bulat-bulat. Aku mengulurkan tangan perlahan, memegang pundak Mbak Ambar dan memintanya untuk kembali duduk di sofa. Mbak, berdirilah. Jangan berlutut di hadapanku. Aku adalah adikmu, dan bagaimanapun juga, Mbak adalah orang yang mengurusku setelah ibu tiada. Rasa hormatku pada Mbak sebagai kakak tidak akan hilang, tapi rasa percayaku sebagai seorang wanita telah patah hari ini. Aku menatap mereka berdua secara bergantian. Kepalaku terasa sangat dingin sekarang. Keputusan-keputusan besar mulai tersusun rapi di dalam benakku. Aku tahu, marah-marah atau membuat keributan yang melanggar kesopanan tidak akan menyelesaikan apapun. Justru hanya akan mempermalukan keluarga kami di hadapan orang lain. Mas Pras dan Mbak Ambar, ujarku, berdiri dari sofa dengan anggun, menunjukkan bahwa aku tidak akan runtuh begitu saja oleh badai ini. Hari ini, aku membutuhkan waktu untuk menyendiri. Aku akan pulang ke rumah masa kecil kita, Mbak, untuk menenangkan pikiran. Mas Pras, tolong beri aku ruang dan jangan cari aku dulu selama beberapa hari ke depan. Aku perlu berpikir dengan jernih. Keputusan apa yang terbaik untuk lanjutan rumah tangga kita. Mas Pras mendongak. Matanya menyiratkan ketakutan yang amat besar akan kehilangan. Namun dia tidak berani membantah. Dia hanya mengangguk pelan. Baik, Ningsih. Mas akan penuhi permintaanmu. Mas akan tunggu sampai kamu siap. Aku mengambil tas tanganku, melangkah perlahan meninggalkan ruang tamu itu tanpa menoleh lagi. Di balik punggungku, wangi parfum melati dan vanila itu seolah perlahan memudar, berganti dengan aroma ketegasan dari langkah kaki seorang Ningsih yang siap menentukan jalannya sendiri. Langkah kakiku, Ningsih, terasa begitu berat saat menapakkan kaki di halaman rumah masa kecilku. Rumah berdinding kayu dengan cat putih yang mulai mengelupas di beberapa sudutnya ini adalah saksi bisu masa kanak-kanakku. Disinilah dulu aku, Mbak Ambar, dan almarhumah ibu menghabiskan waktu bersama dalam kesederhanaan yang penuh kebahagiaan. Namun sore ini, rumah ini terasa begitu sunyi dan dingin. Angin senja berembus perlahan, menerpa wajahku yang letih, seolah berusaha membasuh sisa-sisa luka yang masih menganga di dalam dada. Aku membuka pintu depan dengan kunci cadangan yang selalu kusimpan di dalam tas. Aroma debu tipis dan kayu tua langsung menyambutku. Rumah ini jarang ditempati sejak Mbak Ambar pindah ke rumah pribadinya. Namun suasananya tetap terasa akrab. Aku berjalan menuju kamar tidur lamaku, meletakkan tas di atas kasur yang tertutup kain sprei bermotif bunga yang sudah pudar fungsinya. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi langit-langit kamar. Disinilah aku merenung. Dalam kesunyian yang pekat ini, kilasan ingatan tentang Mas Pras kembali hadir. Aku teringat bagaimana santunnya dia saat pertama kali datang melamarku di rumah ini. Bagaimana janji-janji suci pernikahan diucapkan dengan penuh kehusyukan di hadapan penghulu 5 tahun yang lalu. Semua ingatan itu kini terasa abu-abu, ternoda oleh fakta pahit tentang aroma parfum melati dan vanila di dalam mobilnya. Mengapa harus Mbak Ambar, Mas? Bisikku lirih pada ruangan yang kosong. Air mataku menetes satu persatu, mengalir melewati pipi tanpa bisa kubendung lagi. Ini adalah tangisan pertamaku dalam kesendirian. Tanpa perlu menjaga ketegaran di hadapan siapapun. Aku membiarkan diriku rapuh malam itu, mengeluarkan seluruh rasa sesak yang menyumbat dada.
2 hari berlalu dalam keheningan yang total. Aku sengaja mematikan telepon genggamku. Aku tidak ingin mendengar panggilan dari Mas Pras yang pasti penuh dengan untayan maaf, ataupun pesan dari Mbak Ambar yang penuh dengan penyesalan. Aku membutuhkan jarak yang cukup agar hatiku tidak lagi dikendalikan oleh rasa kecewa, melainkan oleh akal sehat dan ketegasan seorang wanita dewasa. Aku memasak makanan sederhana untuk diriku sendiri, menyapu lantai rumah, dan memperbanyak doa di sepertiga malam, memohon petunjuk terbaik atas kelanjutan takdirku. Pada hari ketiga, senja kembali menyapa bumi dengan semburat warna jingga yang keunguan. Saat aku sedang duduk di teras depan sambil menikmati secangkir teh hangat, sebuah mobil yang sangat kukenal perlahan berhenti di depan pagar rumah. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Pintu mobil terbuka, dan Mas Pras keluar dari sana. Penampilannya tampak jauh berbeda dari biasanya. Wajahnya terlihat sangat kuyu, rambutnya agak berantakan, dan kemejanya tampak kusut. Dia melangkah ragu menuju arah teras, seolah takut bahwa kehadirannya akan membuatku mengusirnya. Dia berhenti di undakan tangga teras, menatapku dengan tatapan yang penuh kerinduan sekaligus rasa takut yang amat besar. "Ningsih," panggilnya dengan suara yang sangat serak, nyaris hilang. "Maafkan Mas karena melanggar janjimu untuk tidak datang. Mas sudah tidak sanggup lagi berada di rumah kita sendirian tanpa kamu." Rumah itu terasa begitu luas dan kosong. Aku meletakkan cangkir tehku di atas meja kecil di samping kursi. Aku memandangnya dengan tenang, mencoba melihat ketulusan di balik kerapuhannya. "Duduklah, Mas," kataku dengan kalimat yang tetap sopan, menunjuk kursi kayu kosong yang berada di seberangku. Mas Pras berjalan perlahan lalu duduk. Dia menangkupkan kedua tangannya di atas meja, kepalanya tertunduk. "Ningsih, 3 hari ini Mas gunakan untuk merenungi semua kebodohan Mas. Mas tidak akan mencari pembenaran lagi. Mas siap menerima apapun keputusanmu. Jika kamu ingin berpisah, Mas akan terima meskipun itu akan membunuh Mas perlahan. Tapi jika kamu masih memberikan Mas satu kesempatan lagi, Mas berjanji demi sisa hidup Mas, Mas akan menebus semua kesalahan ini." Aku menarik napas panjang, menatap lurus ke dalam matanya yang tampak sangat tulus namun penuh dosa. Keputusan ini telah kupikirkan matang-matang selama 3 hari ini di bawah atap rumah masa kecilku. Sebuah keputusan yang tidak diambil karena amarah yang meledak-ledak, melainkan karena pertimbangan yang sangat dalam tentang arti sebuah pernikahan dan harga diri sebagai seorang wanita. Semburat jingga di ufuk barat perlahan meredup, berganti dengan selimut malam yang mulai turun menaungi teras rumah masa kecilku. Angin malam berembus lembut, menggoyahkan dedaunan pohon mangga di halaman depan. Di bawah pendar lampu teras yang kekuningan, aku, Ningsih, menatap suamiku yang duduk dengan tubuh gemetar di hadapanku. Mas Pras masih setia menanti kata demi kata yang akan keluar dari mulutku, seolah seluruh sisa hidupnya bergantung pada kalimat yang akan kuucapkan detik ini. Aku membetulkan posisi dudukku, melipat kedua tangan di atas pangkuan untuk menyembunyikan sisa-sisa kegugupan yang masih ada. Aku ingin memastikan bahwa apapun yang keluar dari bibirku malam ini adalah buah dari pikiran yang jernih, bukan luapan emosi sesaat. "Mas Pras," panggilku. Suaraku memecah keheningan malam dengan sangat tenang dan sopan. 3 hari di rumah ini membuatku banyak mengingat kembali perjalanan kita. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Kita memulai semuanya dari bawah, saling mendukung, dan saling menjaga kehormatan masing-masing. Mas Pras mendongak sedikit. Matanya yang sembab menatapku dengan binar harapan yang redup. "Iya, Ningsih. Mas ingat setiap detiknya. Mas sangat menyesal telah merusak semua itu." "Menyesal memang selalu datang di akhir, Mas," kataku pelan, namun setiap kata mengandung penekanan yang tegas. Pengkhianatan adalah hal yang berat dalam sebuah rumah tangga. Namun, yang membuat hatiku jauh lebih teriris adalah karena wanita itu adalah Mbak Ambar, kakak kandungku sendiri. Setiap kali aku melihat wajahmu nanti, aku akan teringat padanya. Dan setiap kali aku bertemu dengannya, aku akan mengingat aroma parfum di mobilmu malam itu. Mas Pras kembali menundukkan kepalanya. Air matanya menetes pelan ke atas meja kayu. Dia tahu betul bahwa luka yang dia torehkan bukan sekadar luka biasa,
melainkan sebuah pecahan kaca yang merusak dua hubungan sekaligus, hubungan suami istri dan hubungan persaudaraan. Oleh karena itu, Mas, lanjutku, menarik napas dalam-dalam untuk menguatkan hatiku sendiri. Setelah bersujud memohon petunjuk di setiap sepertiga malamku di rumah ini, aku telah mengambil keputusan. Aku tidak akan mengambil jalan pintas dengan amarah yang meledak-ledak. Aku memilih untuk melepaskanmu. Mas Pras seketika tersentak. Dia memandangku dengan mata terbelalak. Wajahnya kian memucat pasi. Enisih, Mas mohon, apakah tidak ada celah maaf sedikit pun? Suaranya bergetar hebat, nyaris menangis seperti anak kecil. Aku menggelengkan kepala perlahan dengan senyuman tipis yang tulus. Senyuman penuh keikhlasan. Maaf sudah kuberikan, Mas. Sejak hari pertama aku menapakkan kaki di rumah ini, aku sudah memaafkanmu dan juga Mbak Ambar. Aku tidak ingin menyimpan dendam atau penyakit hati di dalam diriku. Namun, memaafkan bukan berarti harus mengulang atau melanjutkan hubungan yang fondasinya sudah retak. Aku berdiri dari kursi kayu, berjalan mendekati pagar teras dan memandangi jalanan depan rumah yang sepi. Jika kita memaksakan untuk tetap bersama, rumah kita tidak akan pernah menjadi surga lagi. Setiap sudutnya hanya akan dipenuhi oleh kecurigaan dan bayang-bayang masa lalu. Aku ingin menghormati diriku sendiri sebagai seorang wanita, dan aku juga ingin membebaskanmu dari rasa bersalah yang terus-menerus setiap kali melihatku. Mas Pras perlahan berdiri, melangkah mendekat namun tetap menjaga jarak yang sopan denganku. Lalu, bagaimana dengan Mbak Ambar? Tanyanya dengan suara lirih. Mbak Ambar tetaplah kakakku, darah dagingku. Hubungan darah tidak akan pernah bisa diputus oleh apapun. Namun, kami berdua butuh waktu yang sangat lama untuk bisa kembali saling menatap tanpa rasa canggung. Biarlah waktu dan takdir yang menyembuhkan luka di antara kami. Jawabku tanpa menoleh. Aku membalikan badanku, menatap suamiku, pria yang sebentar lagi akan berubah status menjadi masa laluku, untuk terakhir kalinya sebagai seorang istri. Besok, aku akan mengurus segala keperluan administrasi kita ke pengadilan secara baik-baik, tanpa perlu ada keributan. Aku mohon Mas Pras bersikap kooperatif agar semua berjalan dengan sopan dan tenang. Mas Pras menatapku lama, menyadari bahwa keteguhan di mataku tidak akan bisa digoyahkan lagi oleh air mata atau janji-janji baru. Dengan berat hati dan bahu yang merosot layu, dia akhirnya mengangguk pelan, menerima konsekuensi tertinggi dari kehilafan yang telah dia perbuat. Malam itu, di rumah masa kecilku, aku menutup satu lembar kisah lama yang penuh dengan aroma parfum yang asing, dan bersiap membuka lembaran baru yang bersih, berjalan ke depan dengan kepala tegak sebagai Ningsih yang utuh dan mandiri. Pagi itu, langit di atas kota tampak begitu bersih setelah beberapa hari berturut-turut diguyur hujan. Matahari terbit dengan pendar keemasan yang hangat, menembus celah-celah ventilasi rumah masa kecilku. Aku, Ningsih, terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan daripada hari-hari sebelumnya. Meskipun keputusan yang kuambil semalam adalah keputusan terberat dalam hidupku, entah mengapa ada kedamaian yang perlahan merayap di dalam lubuk hati. Sesuai dengan apa yang kukatakan pada Mas Pras, hari ini adalah awal dari langkah nyataku untuk menata ulang masa depan. Aku merapikan tempat tidur lamaku dengan telaten, melipat selimut, dan menyapu lantai hingga bersih. Setelah mandi dan mengenakan pakaian yang rapi serta bersahaja, aku duduk di meja makan kecil dengan secangkir teh hangat dan sebuah buku catatan. Di buku itulah, aku mulai menuliskan beberapa rencana hidupku ke depan. Aku tidak boleh terpuruk, hidup harus tetap berjalan, dan aku harus mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Sekitar pukul 10 pagi, sebuah ketukan lembut terdengar di pintu depan. Ketukan itu tidak tergesa-gesa, sangat sopan, namun cukup membuat jantungku berdesir pelan. Aku berjalan menuju pintu dan membukanya. Di balik pintu, berdirilah Mbak Ambar. Penampilannya hari ini tampak jauh berbeda dari saat kami bertemu di rumahnya. Dia tidak lagi menangis terseduh-seduh, melainkan menatapku dengan tatapan yang penuh kepasrahan dan rasa hormat yang mendalam. Di tangannya, dia membawa sebuah rantang makanan kecil. Ningsih, panggilnya dengan suara yang sangat lembut, hampir ragu untuk melangkah lebih dekat. Mbak tahu,
Mbak mungkin tidak pantas berada di sini sekarang. Tapi Mbak hanya ingin mengantarkan ini untukmu. Mbak tahu kamu belum sempat berbelanja. Aku memandangi kakak kandungku itu beberapa saat. Rasa perih itu masih ada, menyengat kecil di sudut hati. Namun aku buru-buru mengingatkan diriku sendiri akan komitmen yang kubuat semalam. Memaafkan tanpa harus membenci. Masuklah, Mbak, kataku dengan kalimat yang santun. Membuka pintu lebih lebar agar dia bisa melangkah masuk. Mbak Ambar tampak sedikit terkejut sekaligus lega. Dia berjalan masuk dengan langkah yang sangat hati-hati, meletakkan rantang makanan itu di atas meja makan, lalu berbalik menatapku. Mas Pras sudah menceritakan semuanya pada Mbak semalam, Ningsih. Ujar Mbak Ambar, suaranya agak bergetar saat menyebut nama itu. Dia bilang, kamu memilih untuk melepaskannya. Mbak benar-benar merasa menjadi wanita paling jahat di dunia ini karena telah merenggut kebahagiaan adik Mbak sendiri. Aku berjalan mendekat, lalu duduk di salah satu kursi makan, memberi isyarat agar Mbak Ambar juga duduk di seberangku. Mbak Ambar, ujarku dengan nada suara yang tenang dan jernih. Keputusan ini kuambil bukan semata-mata karena ingin menghukum Mas Pras atau menghukum Mbak. Ini adalah jalan terbaik yang kupilih agar kita semua bisa bernapas kembali. Jika aku mempertahankan pernikahan ini, ego dan rasa curigaku hanya akan menyiksa Mas Pras setiap hari, dan rasa bersalah Mbak tidak akan pernah selesai. Mbak Ambar menundukkan kepalanya. Air matanya perlahan menetes lagi, namun kali ini adalah air mata keikhlasan. Kamu begitu bijaksana, Ningsih. Jauh lebih dewasa daripada Mbak yang seharusnya membimbingmu. Mbak menerima apapun yang menjadi keputusanmu. Mbak juga sudah memutuskan untuk mengakhiri seluruh urusan bisnis catering yang melibatkan Mas Pras. Mbak akan pindah dan fokus mengurus cabang di luar kota. Mbak ingin memberimu ruang yang cukup untuk menyembuhkan luka ini. Mendengar penuturan Mbak Ambar, aku merasa seolah ada satu beban besar lagi yang terangkat dari pundakku. Jarak memang menjadi penawar terbaik untuk saat ini. Terima kasih, Mbak, kataku tulus, mengulas senyuman tipis. Terima kasih karena menghormati keputusanku. Hubungan kita sebagai saudara tidak akan pernah terputus. Namun biarlah waktu yang perlahan menyusun kembali serpihan rasa percaya yang sempat runtuh. Mbak Ambar mengangguk pelan, lalu meraih jemari tanganku dan menggenggamnya erat untuk beberapa saat. Sebuah genggaman yang menyiratkan permohonan maaf terdalam tanpa perlu diucapkan lagi dengan kata-kata. Setelah Mbak Ambar pamit pulang, aku kembali berdiri di teras rumah. Angin siang berembus sepau-sepau, membawa aroma tanah yang segar. Hari ini aku belajar bahwa bersikap sopan dan berkepala dingin di tengah badai terbesar sekalipun bukan berarti kita lemah. Justru, disitulah letak kekuatan sejati seorang wanita. Aku, Ningsih, siap melangkah ke pengadilan esok hari, melepaskan masa lalu dengan penuh ketegaran, dan menyambut fajar baru kehidupan yang mandiri dan penuh martabat. Hari yang telah ditentukan itu akhirnya tiba. Langit pagi itu tampak bersih, diselimuti warna biru muda yang cerah tanpa ada segumpal awan mendung pun yang menghalangi. Aku, Ningsih, berdiri di depan cermin besar di kamar rumah masa kecilku. Aku mengenakan pakaian terbaikku. Sebuah gamis berwarna abu-abu anggun dipadukan dengan kerudung senada yang bersahaja. Tidak ada lagi gurat kesedihan yang mendalam di wajahku. Yang tersisa kini hanyalah ketenangan dan keteguhan hati seorang wanita yang siap menjemput takdir barunya. Hari ini adalah agenda sidang pertama kami di pengadilan agama. Sebuah tempat yang 5 tahun lalu tidak pernah sekalipun terlintas dalam benakku akan kukunjungi. Namun hidup seringkali membawa kita ke tikungan yang tidak terduga. Dan tugasku sekarang adalah melewatinya dengan penuh martabat dan kesopanan. Aku berangkat menggunakan taksi daring. Sepanjang perjalanan, aku memandangi jalanan kota yang mulai ramai oleh aktivitas masyarakat. Pikiranku melayang pada proses administrasi yang kujalani beberapa minggu terakhir. Semuanya berjalan dengan sangat tenang. Tidak ada keributan, tidak ada saling lempar tuduhan di media sosial. Dan tidak ada drama keluarga yang melanggar norma kesopanan. Aku sengaja menjaga agar privasi rumah tangga ini tetap tertutup rapat, demi menghormati nama baik keluarga besar dan juga demi ketenangan jiwaku sendiri. Sesampainya di gedung pengadilan agama, suasana riuh rendah langsung menyambutku.
Banyak pasang mata yang membawa cerita masing-masing di dalam sana. Aku berjalan perlahan menuju ruang tunggu, memegang tas tanganku dengan jemari yang kokoh. Tak lama berselang, sosok Mas Pras muncul dari koridor depan. Penampilannya hari ini jauh lebih rapi dibandingkan beberapa minggu lalu ketika dia mendatangiku di teras rumah. Dia mengenakan kemeja batik formal, namun sorot matanya tetap sama, penuh dengan rasa bersalah dan penyesalan yang belum sepenuhnya pudar. Dia berjalan menghampiriku dengan langkah yang sangat sopan. "Assalamualaikum, Ningsih." Sapa Mas Pras dengan suara yang lembut, hampir berbisik di antara keramaian ruang tunggu. "Waalaikumsalam, Mas," jawabku, membalas sapaannya dengan senyuman tipis yang tulus. Aku tidak ingin menunjukkan raut permusuhan. Bagaimanapun, pria di hadapanku ini pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Mas Pras duduk di kursi kosong yang berada tepat di sebelahku, namun tetap menjaga jarak yang cukup sebagai bentuk penghormatan. "Kamu, apa kabarmu, Ningsih? Tampaknya kamu jauh lebih sehat dan segar." "Alhamdulillah, Mas. Aku sehat." "Aku berharap Mas Pras juga demikian," ujarku dengan kalimat yang santun. Mas Pras mengangguk pelan. Pandangannya tertuju pada lantai ubin yang bersih. "Terima kasih, Ningsih, karena sudah mengurus semua ini tanpa mempersulit keadaan. Mas benar-benar menghargai keputusanmu. Mas berjanji, di dalam ruang sidang nanti, Mas akan menyetujui semua permohonanmu agar prosesnya bisa selesai dengan cepat dan baik." "Terima kasih kembali, Mas. Ini adalah jalan terbaik untuk kita berdua," sahutku pelan. Beberapa saat kemudian, nama kami berdua dipanggil oleh petugas pengadilan melalui pengeras suara. Jantungku sempat berdesir sesaat. Sebuah reaksi manusiawi ketika menghadapi babak akhir dari sebuah komitmen panjang. Namun, aku segera menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan, dan berdiri dengan anggun. Kami melangkah beriringan memasuki ruang sidang yang tampak begitu formal dan sakral. Di depan kami, 3 orang majelis hakim duduk dengan wibawa yang tinggi. Proses mediasi dan persidangan pun dimulai. Seperti yang telah dijanjikannya, Mas Pras bersikap sangat kooperatif. Tidak ada bantahan yang rumit, tidak ada perdebatan mengenai harta bersama, karena kami sudah menyelesaikannya secara kekeluargaan sebelum hari ini. Semua penjelasan disampaikan dengan kalimat-kalimat yang sopan dan mematuhi tata krama persidangan. Ketika hakim ketua mengetukkan palunya untuk menandai selesainya agenda sidang hari itu, aku merasakan seolah ada angin segar yang berembus masuk ke dalam relung jiwaku. Ikatan formal itu kini perlahan mulai terurai. Aku memandang keluar jendela ruang sidang, di mana cahaya matahari siang bersinar dengan begitu terangnya. Langkah kaki Ningsih hari ini bukan lagi langkah kaki seorang wanita yang terluka oleh aroma parfum asing di masa lalu, melainkan langkah kaki seorang wanita merdeka yang siap membangun fajar barunya dengan penuh harapan, kemandirian, dan martabat yang terjaga utuh. Bulan-bulan berganti dengan kepastian takdir yang tidak pernah terlambat. Proses hukum di pengadilan agama akhirnya selesai dengan tenang dan damai, tanpa menyisakan riak perselisihan yang berarti. Aku, Ningsih, kini resmi menyandang status baru. Sebuah status yang bagi sebagian orang mungkin dianggap sebagai sebuah beban. Namun bagiku, ini adalah simbol kemandirian dan awal dari sebuah kebebasan untuk menentukan arah hidupku sendiri. Setelah resmi berpisah dari Mas Pras, aku memutuskan untuk tidak terus berpangku tangan di rumah masa kecilku. Aku tahu, cara terbaik untuk menyembuhkan luka dan mengusir bayang-bayang masa lalu adalah dengan menyibukkan diri dalam hal-hal yang positif dan produktif. Berbekal tabungan pribadi dan modal keterampilan memasak yang diturunkan oleh almarhumah ibu, aku memutuskan untuk membuka sebuah kedai makanan rumahan kecil di halaman depan rumah masa kecilku. Pagi itu, udara terasa begitu sejuk. Aku sibuk menata beberapa kursi kayu dan meja di bawah kanopi kain berwarna krem yang sengaja kupasang. Di atas meja saji, telah berjejer beberapa menu masakan khas Jawa yang matang dengan aroma yang sangat menggugah selera. Ada lodeh sukun, ayam bumbu rujak, dan sambal goreng ati. Semua kumasak sendiri sejak butiran embun masih membasahi dedaunan di luar. "Ningsih, masakanmu selalu punya aroma yang khas, persis seperti masakan ibu dulu." Sebuah suara yang sangat akrab terdengar dari arah pintu pagar.
Aku menoleh dan mendapati Mbak Ambar sedang melangkah masuk dengan senyuman yang hangat namun tetap bersahaja. Dia mengenakan pakaian bepergian yang rapi. Sesuai dengan janjinya beberapa bulan lalu, Mbak Ambar memang telah memindahkan sebagian besar aktivitas bisnisnya keluar kota untuk memberiku ruang. Kedatangannya pagi ini adalah yang pertama setelah sekian lama kami hanya berkomunikasi lewat pesan singkat. Mbak Ambar, sapaku, mengulas senyuman tulus sembari mengelap tanganku dengan celemek. Ayo masuk, Mbak. Kebetulan makanannya baru saja matang semua. Mbak Ambar berjalan mendekat, memandangi sekeliling kedai kecilku dengan tatapan penuh rasa bangga yang tidak bisa disembunyikannya. Mbak senang sekali melihatmu seperti ini, Ningsih. Kamu tampak begitu hidup, begitu tegar. Kedai ini cantik sekali. Terima kasih, Mbak. Ini semua berkat doa dan berkah dari rumah ibu juga. Jawabku santun sembari mengambilkan sepiring nasi hangat dan sayur lodeh untuknya. Kami duduk bersama di salah satu sudut meja kayu. Untuk pertama kalinya setelah badai yang hebat itu berlalu, kami bisa duduk berdua tanpa ada lagi rasa canggung yang mencekat tenggorokan atau air mata yang mengalir karena rasa bersalah. Waktu rupanya telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik, mengikis tajamnya pecahan kaca yang dulu sempat meremukan hubungan persaudaraan kami. Bagaimana kabarmu di luar kota, Mbak? Tanyaku dengan nada yang tulus, membuka obrolan dengan sopan. Mbak Ambar menghentikan suapannya sejenak, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Namun kali ini adalah air mata kelegaan. Alhamdulillah baik, Ningsih. Di sana Mbak punya banyak waktu untuk merenung dan memperbaiki diri. Hubungan Mbak dengan Mas Pras sudah benar-benar selesai sejak hari itu. Kami tidak pernah lagi saling menghubungi. Mbak ingin fokus menata hidup Mbak sendiri, persis seperti yang kamu lakukan sekarang. Aku mengangguk pelan, merasakan kehangatan yang menjalar di dalam dadaku. Mendengar komitmen dari Mbak Ambar membuat sisa-sisa ganjalan di hatiku benar-benar sirna. Kami berdua adalah dua wanita yang pernah melakukan kesalahan dan terluka oleh kesalahan yang sama. Namun hari ini kami memilih untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ningsih. Mbak Ambar meraih jemari tanganku di atas meja, menggenggamnya dengan lembut. Terima kasih karena tidak pernah membuang Mbak dari hidupmu. Kamu adalah adik terbaik yang dikirimkan Allah untuk Mbak. Mbak Ambar tetap kakakku, selamanya. Jawabku pelan sembari membalas genggaman tangannya. Siang itu, kedai kecilku mulai didatangi oleh beberapa pelanggan tetangga sekitar. Di antara hiruk-pikuk suara sendok dan tawa kecil para pembeli, aku berdiri di balik meja saji dengan perasaan penuh syukur. Aroma parfum melati dan vanila yang asing di dalam mobil Mas Pras beberapa bulan lalu kini telah sepenuhnya menguap dari ingatanku, digantikan oleh aroma sedap masakan rumahan dan kehangatan hubungan keluarga yang baru. Ningsih yang dulu pernah rapuh kini telah menjelma menjadi wanita yang utuh, melangkah maju dengan penuh martabat di atas titian takdirnya sendiri. Kedai kecil di halaman depan rumah masa kecilku, yang kuberi nama Kedai Rasa Ningsih, kini mulai memiliki pelanggan setianya sendiri. Setiap pagi, aroma tumisan bumbu tradisional dan seduhan teh melati tubruk selalu berhasil mengundang langkah para tetangga dan pekerja kantoran di sekitar lingkungan ini untuk mampir. Bagiku, kesibukan baru ini bukan sekadar sarana mencari nafkah, melainkan sebuah terapi jiwa yang sangat mustajab. Di sini, aku belajar berinteraksi kembali dengan dunia luar, tersenyum dengan tulus, dan mendengarkan cerita-cerita sederhana dari orang lain yang membuatku menyadari bahwa hidup ini terlalu luas jika hanya dihabiskan untuk meratapi masa lalu. 3 bulan telah berlalu sejak kedai ini berdiri, dan hubungan persaudaraanku dengan Mbak Ambar pun berangsur-angsur membaik dengan batasan yang sehat dan saling menghormati. Namun, hidup tampaknya selalu punya cara unik untuk menguji sejauh mana keteguhan hati yang telah kita bangun. Sore itu, suasana kedai sudah mulai sepi. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan sinar keemasan yang menerpa meja-meja kayu yang baru saja selesai kulap hingga bersih. Aku sedang merapikan beberapa stoples kerupuk di dekat meja kasir ketika mendengar suara deru mesin mobil yang sangat akrab di telingaku terhenti di depan pagar rumah. Jantungku berdesir, sebuah refleks alami yang tidak bisa kuhindari. Dari balik kaca kedai, aku melihat sebuah mobil sedan hitam terparkir dengan rapi. Pintu kemudi terbuka,
dan sosok pria yang dulu pernah mengisi hari-hariku selama 5 tahun melangkah turun. Mas Pras. Dia berjalan memasuki halaman dengan langkah yang sangat perlahan, bahkan terkesan ragu-ragu. Penampilannya sore itu tampak jauh lebih rapi dan sehat dibandingkan saat kami bertemu di pengadilan agama dulu. Dia mengenakan kemeja kasual berwarna biru muda, namun sorot matanya saat memandangku tetap membawa rona yang sama, penuh rasa hormat, kerinduan, dan rasa bersalah yang disembunyikan di balik ketenangannya. "Assalamualaikum, Ningsih," sapa Mas Pras lembut, menghentikan langkahnya tepat 2 meter di depan meja kasir, menjaga jarak yang sangat sopan seolah tahu batas baru yang kini membentang di antara kami. "Waalaikumsalam, Mas Pras," jawabku dengan nada suara yang tenang, datar, namun tetap menjaga kesantunan. Aku meletakkan kain lap yang kupegang dan berdiri dengan posisi tegak. "Silakan duduk. Mau memesan sesuatu?" Kebetulan menu makanan berat sudah habis, tapi kalau teh hangat atau camilan ringan masih ada. Mas Pras tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tampak getir. Dia menarik salah satu kursi kayu dan duduk perlahan. "Tidak usah repot-repot, Ningsih. Mas kesini bukan untuk makan. Mas hanya sudah lama ingin melihat keadaanmu secara langsung. Mas dengar dari kerabat kalau kamu membuka kedai di sini, dan melihatmu sekarang, Mas merasa sangat lega." Aku berjalan ke balik meja saji, mengambilkan secangkir teh hangat yang baru saja kuseduh untuk diriku sendiri, lalu meletakkannya di atas mejanya. "Minumlah, Mas. Udara sore ini mulai dingin." "Terima kasih, Ningsih," ujarnya pelan, memandangi cangkir teh itu sebelum kembali menatapku. "Kamu benar-benar luar biasa. Kamu tampak jauh lebih tegar dan mandiri. Sementara Mas, jujur saja, rumah kita yang dulu terasa sangat sepi. Setiap sudutnya mengingatkan Mas pada kesalahan besar yang telah Mas perbuat kepadamu." Aku duduk di kursi yang berseberangan dengannya, membatasi diri dengan meja kayu di antara kami. Aku menatap matanya dengan pandangan yang jernih, tanpa ada lagi kilatan amarah atau dendam. "Mas Pras," kataku dengan kalimat yang teratur dan sopan. "Semua yang terjadi sudah menjadi ketetapan takdir. Rumah itu sepi karena masanya memang sudah habis. Aku di sini bukan karena aku ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa dirimu dengan cara yang angkuh, melainkan karena aku harus menghargai hidup yang masih diberikan Allah kepadaku." Mas Pras menundukkan kepalanya. Jemarinya mempermainkan pinggiran cangkir teh. Apakah benar-benar sudah tidak ada ruang untuk Mas di masa depanmu, Ningsih?" Mas tahu Mas tidak tahu malu menanyakan ini, tapi setiap hari Mas selalu berdoa agar ada keajaiban yang bisa mengembalikan kepercayaanmu yang telah Mas patahkan. Mendengar pertanyaan itu, aku menarik napas dalam-dalam. Tidak ada getaran kepanikan di dadaku. Tidak ada keraguan. Jawabanku sudah mengkristal sejak malam-malam sepi di kamar rumah masa kecil ini. "Maaf, Mas," ujarku. Suaraku terdengar sangat lembut namun memiliki ketegasan yang mutlak. Pintu maaf sudah lama terbuka, dan aku tulus mendoakan agar Mas Pras bisa menemukan ketenangan hidup ke depannya. Namun, untuk kembali merajut kisah yang lama, lembarannya sudah benar-benar selesai. Aku sudah menyayangi diriku sendiri sekarang, Mas, dan aku tidak ingin kembali ke masa di mana rasa curiga pernah tumbuh. Mas Pras terdiam cukup lama. Keheningan sore itu terasa begitu hikmat, hanya ditemani oleh suara desau angin yang menggugurkan beberapa lembar daun kering di halaman. Dia akhirnya mendongak, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, namun kali ini ada gurat keikhlasan yang mulai muncul di wajahnya. Dia menyadari bahwa Ningsih yang ada di hadapannya bukan lagi wanita yang bisa digoyahkan oleh kenangan masa lalu. "Baiklah, Ningsih," kata Mas Pras dengan suara parau yang tertata rapi. Dia berdiri dari kursinya, merapikan kemejanya, dan memberikan penghormatan terakhir yang sangat santun. "Mas menghargai keteguhan hatimu. Terima kasih atas teh hangatnya, dan terima kasih karena telah mengajarkan Mas arti dari sebuah ketegaran yang sesungguhnya." Aku berdiri, mengantarnya dengan pandangan mata hingga dia melangkah keluar dari pagar halaman kedai. Saat mobilnya perlahan menghilang di belokan jalan, aku mengembuskan napas panjang dengan senyuman yang merekah di bibir. Sore itu, di bawah langit yang mulai menggelap,
Aku tahu bahwa riak masa lalu tidak akan pernah bisa menenggelamkan perahu kehidupan baru yang kini tengah kukayuh dengan tanganku sendiri. Kepergian mobil Mas Pras sore itu meninggalkan rasa lega yang teramat dalam di hatiku. Aku, Ningsih, berdiri terpaku beberapa saat di halaman teras, menatap jalanan yang kini telah lengang. Angin malam mulai berembus membawa kesegaran, seolah-olah menyapu bersih sisa-sisa keraguan yang mungkin sempat terbersit di sudut pikiran. Pertemuan tadi adalah sebuah ujian, dan aku bersyukur karena hatiku tetap kokoh, tidak goyah oleh untayan kata maaf maupun kenangan masa lalu yang sengaja diungkit kembali. Aku melangkah masuk ke dalam kedai, membalik papan penanda di pintu menjadi tutup, lalu mulai merapikan kursi-kursi kayu. Gerakanku malam ini terasa lebih ringan. Sungguh benar apa yang sering dikatakan orang bijak, bahwa ketegasan dalam mengambil keputusan adalah kunci utama untuk meraih kedamaian sejati. Jika sore tadi aku menunjukkan celah kelemahan, mungkin riak masa lalu itu akan kembali berubah menjadi badai yang merusak ketenangan yang telah bersusah payah kubangun. Setelah memastikan seluruh area kedai bersih dan terkunci dengan aman, aku masuk ke dalam rumah utama. Rumah masa kecilku ini sekarang terasa begitu hangat. Tidak lagi terasa dingin dan asing seperti saat pertama kali aku datang dengan hati yang hancur. Pendar lampu ruang tengah yang kekuningan memberikan atmosfer yang meneduhkan. Aku merebus air untuk membuat segelas susu hangat, lalu duduk di kursi anyaman rotan dekat jendela. Di luar, langit malam bertabur bintang dengan sangat indahnya. Sambil menikmati kehangatan minuman di tanganku, aku membuka buku catatan keuangan kedai. Alhamdulillah, grafik penjualan menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Beberapa menu baru yang kucoba tawarkan minggu lalu, seperti garang asem ayam dan es dawet selasih, sangat diminati oleh para pelanggan. Kesuksesan kecil ini membuatku menyadari satu hal penting. Fokus pada masa depan dan pengembangan diri jauh lebih menghasilkan kebahagiaan daripada terus-menerus menengok ke belakang dengan rasa penyesalan. Aku yang sekarang bukan lagi Ningsih yang menggantungkan seluruh dunia dan emosinya pada sosok seorang pria. Aku adalah Ningsih yang mandiri, yang memegang penuh kendali atas kebahagiaan dirinya sendiri. Keesokan harinya, kedai kembali dibuka sejak pukul 6 pagi. Suasana riuh rendah mulai terasa saat para pelanggan berdatangan untuk sarapan sebelum berangkat bekerja. Aku dengan ramah menyapa setiap orang yang datang, menyendokkan nasi hangat, dan menuangkan sayur dengan cekatan. Kesibukan ini adalah bentuk syukurku atas hidup yang baru. Di tengah-tengah kesibukan itu, menjelang siang hari, sebuah mobil boks kecil berhenti di depan kedai. Seorang kurir turun dengan membawa sebuah kotak kayu berukuran sedang yang dihias dengan rapi. Dia melangkah masuk ke dalam kedai dengan sopan. "Permisi, apakah benar ini dengan Ibu Ningsih pemilik kedai rasa Ningsih?" Tanya kurir tersebut dengan ramah. "Iya, benar. Saya sendiri. Ada yang bisa dibantu?" Jawabku sembari menyekat tangan dengan celemek. "Ini ada kiriman paket untuk Ibu. Mohon ditandatangani di sebelah sini," ujarnya sambil menyerahkan papan jalan. Setelah menandatangani resi, aku membawa kotak kayu tersebut ke meja kasir yang sedang kosong. Dengan rasa penasaran, aku membuka tutup kotak itu perlahan. Di dalamnya, terdapat sebuah tanaman hias mini berjenis sirih gading yang tertanam rapi di dalam pot keramik putih yang cantik, lengkap dengan sebuah kartu ucapan kecil. Aku mengambil kartu tersebut dan membukanya. Tulisan tangan di dalamnya sangat rapi dan santun. "Untuk adikku Ningsih. Semoga kedai kecilmu selalu dipenuhi berkah dan kenyamanan." Tanaman ini adalah simbol dari doa Mbak, agar kehidupan barumu selalu tumbuh hijau, subur, dan membawa ketenangan bagi siapa saja yang melihatnya. "Selamat atas lembaran barumu. Dari kakakmu, Ambar." Membaca untayan kata dari Mbak Ambar, seulas senyuman tulus langsung merekah di bibirku. Hatiku terasa hangat. Kiriman ini bukan sekadar sebuah hadiah tanaman hias, melainkan sebuah pesan tersirat bahwa kami berdua, sebagai sesama wanita yang pernah terluka, kini telah benar-benar melangkah di jalan kedamaian masing-masing. Jarak dan waktu telah berhasil mendewasakan kami tanpa harus memutuskan tali persaudaraan yang sakral. Aku membawa pot tanaman itu dan meletakkannya di sudut meja kasir, tepat di samping stoples kaca tempat penyimpanan uang.
Hijau daunnya tampak begitu kontras dan indah di bawah sorotan lampu kedai. Kehadiran tanaman itu seolah menjadi penanda bahwa di atas tanah masa kecilku ini, sebuah kehidupan yang baru telah benar-benar mengakar dengan kuat, siap menghadapi musim apapun yang akan dibawa oleh sang waktu di masa depan. 1 tahun telah berlalu sejak papan nama, Kedai Rasa Ningsih, pertama kali dipasang di halaman depan rumah masa kecilku. Waktu berjalan dengan keanggunan yang menakjubkan, membawa perubahan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Kedai kecil yang dulunya hanya bermodalkan beberapa meja kayu kini telah berkembang menjadi tempat singgah favorit bagi banyak orang. Suasana hangat, sapaan ramah, dan masakan rumahan yang dimasak dengan ketulusan hati ternyata memiliki daya pikat tersendiri di tengah hiruk-pikuk kota. Aku, Ningsih, berdiri di sudut kedai pada suatu sore yang cerah. Angin berembus lembut, memainkan ujung jilbab abu-abuku. Aku memandangi sekeliling ruangan. Tanaman sirih gading pemberian Mbak Ambar di meja kasir kini telah tumbuh rimbun. Sulur-sulurnya yang hijau menjuntai dengan indah, melambangkan kehidupan baruku yang juga telah tumbuh subur dan mengakar dengan kuat. Rasa sakit, aroma parfum yang asing, dan air mata di masa lalu telah sepenuhnya lebur, berganti menjadi energi positif yang mendewasakan jiwaku. Sore itu, kedai sengaja kututup lebih awal karena ada sebuah momen khusus yang sudah kami rencanakan sejak sebulan yang lalu. Hari ini adalah hari peringatan wafatnya almarhumah ibu. Aku ingin menggelar doa bersama secara sederhana dan santun di rumah utama, hanya mengundang kerabat dekat dan beberapa tetangga sebelah rumah. Saat aku sedang menata tikar di ruang tengah, suara langkah kaki yang lembut terdengar dari arah pintu depan. Aku menoleh dan mendapati Mbak Ambar berdiri di sana. Dia mengenakan gamis berwarna putih bersih. Wajahnya tampak sangat teduh dan tenang. Langkah kakinya tidak lagi ragu atau diselimuti rasa bersalah seperti setahun lalu. Jarak yang sempat kami bentangkan telah berhasil menjalankan tugasnya sebagai penyembuh yang bijaksana. Assalamualaikum, Ningsih. Sapa Mbak Ambar dengan senyuman paling tulus yang pernah kulihat dari wajahnya. Waalaikumsalam, Mbak Ambar. Jawabku hangat. Aku langsung berjalan menghampirinya, dan tanpa ada lagi sekat kecanggungan, kami berdua berpelukan erat. Air mataku sempat menggenang, namun ini adalah air mata kebahagiaan dan kelegaan. Hubungan persaudaraan kami yang sempat retak kini telah tersambung kembali, bahkan terasa jauh lebih kokoh karena telah melewati ujian yang teramat besar. Mbak sengaja datang lebih cepat karena ingin membantumu menyiapkan hidangan untuk para tamu, ujar Mbak Ambar sembari meletakkan tasnya. Terima kasih banyak, Mbak. Ayo, kita ke dapur bersama, ajakku santun. Di dapur tua peninggalan ibu, kami berdua memasak berdampingan. Suasana hangat begitu terasa, dipenuhi oleh suara denting sutil dan obrolan-obrolan ringan tentang perkembangan bisnis catering Mbak Ambar di luar kota dan kedai makanku. Mas Pras tidak pernah lagi menjadi topik di antara kami. Namanya telah tersimpan rapi di dalam kotak masa lalu yang tidak perlu dibuka kembali. Kami berdua telah sama-sama mengikhlaskan dan memilih jalan hidup masing-masing dengan penuh martabat. Acara doa bersama malam itu berjalan dengan sangat hikmat dan penuh berkah. Setelah para tetangga dan kerabat pulang, rumah kembali menyisakan keheningan yang damai. Aku dan Mbak Ambar duduk bersama di teras depan, menikmati sisa teh hangat di bawah langit malam yang dipenuhi hamparan bintang. Ningsih, Mbak Ambar membuka suara. Nadanya terdengar sangat dalam dan penuh emosi. Dia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Mbak ingin berterima kasih lagi padamu. Setahun yang lalu, saat Mbak melakukan kesalahan terbesar dalam hidup, kamu tidak memilih jalan kekerasan atau caci maki. Sikap sopanmu, ketegasanmu, dan keikhlasanmu memaafkan telah menyelamatkan Mbak dari keterpurukan. Kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri, Ningsih, tapi kamu juga menyelamatkan Mbak sebagai kakakmu. Mendengar penuturan Mbak Ambar, dadaku bergetar hebat oleh rasa haru yang membuncah. Aku meraih kedua tangan kakakku, menggenggamnya dengan sangat erat di atas pangkuan. Mbak Ambar, kataku dengan suara yang bergetar menahan haru, namun tetap lembut dan santun. Ibu selalu berpesan kepada kita untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga, dalam keadaan apapun. Marah tidak akan pernah bisa memperbaiki kaca yang pecah, tetapi keikhlasan bisa meleburnya menjadi sesuatu yang baru.
Aku bersyukur atas semua takdir ini, karena dari sanalah aku menemukan kekuatan sejati sebagai seorang wanita. Dan yang paling penting, aku tidak kehilangan kakakku. Mbak Ambar tersenyum. Air matanya menetes perlahan, seiring dengan air mataku yang ikut luruh. Kami berdua saling berpelukan erat di bawah pendar lampu teras yang temaram. Malam itu, di rumah masa kecil yang penuh kenangan, kisah rumah tanggaku yang pernah runtuh telah benar-benar menemukan akhir mutlaknya. Bukan akhir yang dipenuhi dendam dan permusuhan, melainkan sebuah akhir yang menjelma menjadi awal baru yang indah. Aku, Ningsih, telah berhasil melewati badai dengan kepala tegak, menjaga martabat, dan memetik buah manis dari keteguhan hati serta indahnya sebuah maaf yang tulus.